Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan biologis dan kognitif. Oke, langsung saja ya. Apa yang kamu ketahui mengenai perkembangan biologis dan kognitif? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan yang meliputi perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Faktor yang pertama yaitu sifat dasar gen. Dari sifat dasar gen ini ada 3, genotip, fenotip, dan rentang reaksi. Yang kedua ada genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan hereditas suatu perilaku. Faktor yang ketiga yaitu temperamen, gaya perilaku, dan cara respon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Hal ini dibagi menjadi 3, temperamen muda, temperamen solid, dan temperamen lambat menghangat. Interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan. Terjadi saat orang tua memiliki hubungan genetis dengan anak, memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Yang kedua, genotip evokatif lingkungan. Terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Yang ketiga, genotip aktif dengan lingkungan. Terjadi saat anak remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Oke, selanjutnya pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Bahwa cara pengasuhan yang sama atau lingkungan yang sama memberikan pengaruh yang kecil terhadap variasi perbedaan kepribadian yang berpengaruh terhadap minat remaja. Dengan kata lain, meskipun 2 remaja tinggal serumah dengan orang tua yang sama, meskipun mereka kembar, kepribadian mereka kerap kali berbeda. Oke, selanjutnya ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja paling banyak mendapat perhatian selama ini. Yang selama ini yaitu tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Yang pertama kita di 4 kurva tumbuh kembang. 4 kurva tumbuh kembang ini ada pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak, dan kepala, serta kelenjar limfoid. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Sampai saat ini sedikit ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Selanjutnya yaitu pubertas. Definisi dari pubertas itu perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang utama terjadi pada masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas ada 3, yaitu
genetik, massa tubuh, dan mutu makanan. Perubahan hormonal. Yang kita ketahui, hormon adalah suatu substansi kimiawi yang berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen ini jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah hormon utama pada perempuan. Selanjutnya, perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi paling sedikit tampak nyata selama masa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Oke, sekarang kita berlanjut mengenai perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif ini, saya mengambil dari dua ahli, yaitu menurut Pigeon dan menurut Brunner. Perkembangan kognitif menurut Pigeon. Anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan yang baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Menurut Pigeon, perkembangan kognitif manusia ini ada beberapa skemanya. Di skema di tahap pertama yaitu tahap sensori motorik. Tahap sensori motorik yang berlangsung sejak masa bayi sampai masa 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalkan dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik, motorik, sehingga tahap ini disebut tahap sensori motorik. Oke, di tahap kedua ada tahap praoperasional. Tahap praoperasional berlangsung sekitar usia 2-7 tahun. Tahap perkembangan kedua Pigeon ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Di tahap ketiga ada tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi kira-kira dalam usia 7-11 tahun. Menurut Pigeon, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema, sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Yang terakhir, tahap operasional formal. Suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11-15 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Tahap ini anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini anak mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping ini, remaja juga mampu berpikir secara sistematik. Oke, sekarang kita beralih ke ahli yang kedua, yaitu perkembangan kognitif menurut Brunner. Peserta didik berpikir dan menciptakan melalui inquiry
dan berperan-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih sekedar menghasilkan informasi. Menurut Brunner, ada 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai meningkatnya variasi respon dan stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat digambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Oke. Penjelasan dari perkembangan biologis dan kognitif yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.